lebih ingat kalau teman-teman SMA saya masih saya ingat kalau nelpon saya ingat suaranya walaupun tidak ada nomor namanya di nomor itu. Jadi saya agak ingat lebih istilahnya lama ingatan saya kalau saya dengar suaranya. Itu anunya. Jadi seperti itu merupakan kelebihan dan kekurangan kita dan itu merupakan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Baik, saya diberikan tugas oleh panitia adik siapa? Yusran, padahal ini anak bimbingan saya ya di Darek dulu kakak ini bukan? Enggak, bukan ya, ini berarti ada yang dulu, ada yang satu dulu sama kecil-kecilnya ya. Ada yang satu saya bimbing KKN di desa Aidare ya, di dekat Batu Keliang. Saya diberikan tugas untuk berikan ya katakanlah ini apa istilahnya, kita diskusi tentang ekonomi mikro Islam. Kalau kita belajar tentang ekonomi mikro, manusia ini dapat kita golongkan jadi dua. Kalau kita belajar ekonomi mikro, kita dapat golongkan manusia ini jadi dua, yaitu produsen dan konsumen. Nggak ada yang lain kan? Ada yang tidak termasuk produsen, tidak masuk konsumen? Nggak ada kan? Jadi manusia di dunia ini siapapun kita bisa kelompokkan jadi dua, yaitu produsen dan konsumen. Kenapa kita bisa kelompokkan jadi dua? Itu kita lihat berdasarkan aktivitasnya, berdasarkan kegiatannya. Nah, kalau kita sedang membuat sesuatu, misalnya kita bikin pisang goreng, nah ini kalau di kelas saya sering ngambil pisang goreng, ini anunya ya, yang paling sederhana, yang mungkin semua orang sudah tahu, namanya pisang goreng. Kalau kita buat pisang goreng untuk kita jual, itu namanya produsen, ya kan? Nah, kalau orang yang beli, itu namanya konsumen. Jadi barang yang ada ini dibuat, semua barang yang ada itu dibuat oleh produsen dengan menggunakan sumber daya yang diberikan oleh Allah, kan begitu? Nah, itu anehnya. Nah, lalu apa yang kita beli atau siapapun yang membeli atau katakanlah mengkonsumsi namanya konsumen. Nah, jadi kegiatannya ada dua, yaitu memproduksi dan mengkonsumsi. Nah, kalau kita lihat sejarah umat manusia, mana yang lebih dulu, mengkonsumsi atau memproduksi? Baik, siapa manusia yang pertama? Nabi Adam. Nah, Nabi Adam kan? Nabi Adam begitu sudah diciptakan, ya kan? Sudah diciptakan, lalu semua malaikat disuruh sujud kan, kecuali iblis, ya kan di situ. Lalu ada perjanjian iblis dengan Allah bahwa dia minta supaya dia diberikan panjang umur dan berjanji akan menggoda, ya kan, anak Adam serta cucu-cucunya. Lalu Nabi Adam masuk ke surga, ya kan? Pernah dengar cerita itu? Nah, itu kalau mahasiswa yang beragama Islam tidak pernah dengar cerita itu ya keterlaluan, tidak tahu nenek moyangnya ya. Jadi nenek moyang kita Nabi Adam dimasukkan oleh Allah di surga. Lalu kenapa di bumi? Iya, karena memakan katanya kan. Nah, jadi kita mengkonsumsi itu sejarahnya karena digoda oleh iblis, iya kan? Jadi kita mengkonsumsi, gitu ya, di surga, ya memakan, ya apa yang dilarang itu, mendekat saja tidak boleh, apalagi memakannya kan? Nah, jadi kita mengkonsumsi
Nah begitu peristiwa itu terjadi, lalu sebagai kodrat manusia memang dijadikan untuk menjadi khalifah, ya kan? Diturunkanlah ke bumi. Jadi kalau kita lihat sejarah itu, sebenarnya itu hanya penyebab. Jadi Allah itu kalau menginginkan sesuatu pasti menciptakan penyebabnya. Itu anaknya. Kalau Allah menginginkan seseorang itu menjadi yang pintar, dia akan menjadikan penyebabnya dia rajin belajar. Itu anaknya. Kalau Allah menghendaki sesuatu, maka Allah akan menciptakan penyebabnya. Tidak ada yang sekonyong-konyong. Kalau Allah menghendaki orang itu kaya, maka Allah akan menciptakan orang itu menjadi orang yang ulet. Tidak ada orang yang kaya dengan tidur-tidur di rumah, kan? Jadi itulah yang istilahnya yang menjadi penyebab. Jadi peristiwa Adam makan sesuatu yang dilarang untuk mendekat tadi di surga, lalu Adam diturunkan ke bumi. Padahal pada saat malaikat disuruh sujud, dikasih tahu bahwa Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di bumi. Dan dipertanyakan di situ, ya, malaikat bertanya, ya, malaikat bertanya, apakah tidak akan terjadi pertumpahan darah, kan begitu anehnya? Akan Allah menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan, ya istilahnya pertumpahan darah, membuat kerusakan di muka bumi. Nah, lalu dari dialog itu maka jelas bahwa manusia itu diciptakan itu bukan menjadi penduduk surga. Lalu kenapa Allah memasukkan ke surga dulu, baru ke bumi? Kan itu kan penyebabnya. Penyebab Allah untuk menurunkan Nabi Adam ke bumi. Nah begitu sampai bumi, bingung kan? Begitu sampai bumi bingung. Semua pakaian Nabi Adam itu terlepas karena dosa yang dilakukan, ya kan? Semua pakaiannya terlepas karena dosa yang dilakukan. Apa yang dilakukan? Hah? Apa yang dilakukan oleh Nabi Adam setelah turun ke bumi? Hah? Menutup auratnya dengan daun-daunan, ya kan? Jadi pada saat itu tumbuh-tumbuhan sudah ada. Pada saat Adam itu turun ke bumi, tumbuh-tumbuhan itu sudah ada. Jadi Allah mempersiapkan bumi untuk manusia itu sudah lengkap. Sudah lengkap. Sudah ada tumbuh-tumbuhan, sudah ada binatangnya, kan? Itu sudah untuk manusia. Nah, dari situ berarti Nabi Adam di surga kegiatan mengkonsumsi, begitu turun ke dunia juga mengkonsumsi. Tidak membuat pakaian dulu baru pakai, kan? Dia mengambil dari apa yang ada di alam. Nah, oleh sebab itu dalam dua aktivitas tadi antara produksi dan konsumsi, maka yang pertama kali manusia lakukan adalah mengkonsumsi. Barulah ada produksi. Jadi sampai saat ini itulah yang terjadi. Sekarang coba dilihat, adakah barang yang dibuat yang tidak ada permintaannya? Coba carikan saya barang yang dibuat oleh produsen dan tidak ada permintaannya. Tidak
ada kan? Gitu. Nah jadi berdasarkan kebutuhan produsen atau konsumen, maka produsen membuatnya. Nah, oleh sebab itu sekarang kita akan lihat dua golongan tadi. Yang pertama akan kita lihat konsumen. Konsumen dulu akan kita lihat. Kalau dari sisi ekonomi konvensional, tujuan dari seorang konsumen itu apa? Untuk memperoleh kepuasan maksimal, ya, kan? Tapi kalau kita lihat dari ekonomi Islam, ya, itu pada tingkatan itu manusia sama dengan binatang, ya kan? Kan tidak jauh. Binatang juga makan untuk memperoleh kepuasan, ya kan? Kalau dari sisi itu, kenapa? Kalau itu yang diperoleh untuk mencapai kepuasan yang maksimal, itu pada taraf itu berarti manusia itu sama dengan binatang. Kenapa? Karena ekonomi konvensional itu mempelajari perilaku konsumen dengan prinsip atau dengan falsafah bahwa ekonomi itu bebas nilai. Artinya orang mau makan seperti apa saja, mau apa makan apa saja, yang penting memperoleh kepuasan. Tidak perlu ada nilai, itu menurut ekonomi konvensional. Tapi menurut ekonomi Islam, wah itu sangat syarat dengan nilai, ya kan? Sangat syarat dengan nilai. Kita mengkonsumsi suatu barang, baik, kita mulai. Begitu kita akan makan, apa yang kita ucapkan? Bismillah. Tangan mana yang akan kita gunakan? Tangan kanan. Jadi dalam ekonomi Islam itu syarat dengan nilai. Karena tujuan kita mengkonsumsi suatu barang dalam ekonomi Islam itu apa? Iya, terakhirnya adalah mencari ridha Allah. Ya kan? Pertama kita mengkonsumsi dengan niat mudah-mudahan apa yang kita konsumsi ini kita gunakan sebagai bekal kita untuk mengerjakan apa? Ibadah. Ibadah itu kita lakukan untuk mengharap ridha Allah. Kenapa kita mengharap ridha Allah? Iya, karena kita yakin dan percaya bahwa kehidupan kita ini bukan hanya di dunia, tetapi kehidupan kita juga ada kehidupan di akhirat. Jadi ekonomi Islam itu bicara bukan saja mengkonsumsi untuk kebutuhan di dunia, tetapi juga mengkonsumsi untuk kebutuhan akhirat. Nah, dalam kegiatan konsumsi, kalau kita lakukan sesuai dengan syariat Islam, maka bukan hanya kepuasan yang kita dapat ya, tetapi apa? Ridha Allah. Ridha Allah, kalau Allah sudah ridha, nanti di akhirat itu kita akan diberikan apa? Pahala kan? Kalau Allah ridha kan berarti kan ibaratnya pahala. Jadi menurut konsep Islam, kita mengkonsumsi itu sekaligus sebagai ibadah. Itu kalau kita lakukan sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma Islam. Tetapi kalau tidak sesuai dengan norma-norma Islam, kita makan pun bisa menjadi apa? Bisa
bisa menjadi mudarat, haram bahkan hukumnya kan. Kita lihat sekarang barang yang kita konsumsi hasil jerih payah kita sendiri. Barang yang kita konsumsi tidak najis. Barang yang kita konsumsi halal. Ya kan? Bisa jadi halal. Kenapa? Sekarang misalnya kita nanam padi, kita hasilkan sendiri ya, kita numbuk sendiri, kita rasa sendiri. Terakhir pada saat kita mengkonsumsi, kalau tidak sesuai dengan norma-norma atau etika konsumen dalam ekonomi Islam, itu jatuhnya bisa haram. Kenapa? Coba aja makan satu bakus, haram itu jatuhnya kan? Iya kan? Padahal semuanya halal. Iya kan? Semuanya halal, tetapi makannya yang berlebihan haram jatuhnya. Dalam ekonomi konvensional tidak kena itu. Iya kan? Mau mati juga tidak ada masalah. Iya kan? Tidak ada orang yang. Nanti dalam ekonomi Islam itu. Nah, apalagi yang sumbernya haram, ya kan? Katakanlah ayam dapat nyuri, ya kan? Ayam itu kan halal dimakan, tapi dapat nyuri, ya kan? Nah, begitu selesai dimasak, orang yang punya diajak lagi begitu, kan? Tetap kita masak dosa ya, ya kan? Nah, apalagi misalnya nanti begitu selesai begitu makan sama-sama baru dikasih tahu, ya kan? Gitu ya kan? Nah, tetap itu jatuh haram kalau yang punya tadi itu tidak ikhlas kan? Walaupun ikat makan. Nah, seperti itu nilai-nilai atau etika yang dalam ekonomi Islam itu kita dituntut. Barangnya barang kita masak sendiri, tapi kalau cara makannya berlebihan, haram. Bagaimana caranya menurut ekonomi Islam? Ada norma yang kita diberikan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Perut ini 100%, sepertiganya makanan, sepertiganya air, sepertiganya udara. Kan begitu? Kan itu cara. Lalu kapan kita makan? Makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Iya kan? Jadi kapasitasnya sudah jelas, sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Kapan kita akan makan? Makan kalau lapar dan berhenti sebelum kenyang. Coba bayangkan, makan setelah lapar tapi berhenti sebelum kenyang. Itu. Dan lalu apakah akan kita makan sendiri? Nah, walaupun sepertiga tadi, sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara, lalu kita makan juga dalam kondisi lapar dan berhenti sebelum kenyang, ya kan? Sudah sesuai dengan etika norma Islam? Ya, itu sudah sesuai, ya kan? Dari dua norma tadi, ya kan? Norma yang ketiga, tidak beriman seorang Islam yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya dalam keadaan lapar. Ya kan? Jadi sebelum kita makan, kita lihat kiri kanan dulu. Ya kan? Kira-kira tidak ada tetangga kita, ya kan? Tidak ada tetangga kita yang kelaparan. Ya kan? Oh, ini makanan banyak sekali, jadi jangankan tetangga, mertua juga lupa kan?
Itu katanya ya. Kalau makanannya enak, mertua juga lupa katanya kan. Nah itu bukan Islam. Kita mengkonsumsi seperti itu. Nah, apakah kita sudah menerapkan prinsip-prinsip itu? Iya kan? Nah, lalu yang terakhir sebagai peringatan, ini anunya ya, sebagai peringatan, tidak layak atau tidak ada tempat yang paling pas daging yang tumbuh dari makanan yang haram kecuali di neraka. Jadi apa yang kita makan itu, kalau itu haram, maka itu akan menumbuhkan daging di badan kita, dan daging itu tidak ada tempat yang paling layak kecuali di neraka. Nah, sehingga di dalam kita mengkonsumsi juga betul-betul harus hati-hati. Itu pada saat kita mengkonsumsi, apa ini halal atau haram, maka orang yang betul-betul memperhatikan kehati-hatiannya, jangankan yang haram, yang makruh saja tidak mau. Apa itu makruh? Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, yang ragu-ragu itu namanya makruh. Ya kan? Maka bagi orang yang sangat hati-hati di dalam mengkonsumsi, tidak makan barang yang makruh saja, apakah ini atau halal atau haram, dia tidak akan makan itu barang. Ya kan? Nah itu ada salah seorang, saya lupa ini kisah orang tuanya, kalau tidak salah orang tuanya Imam Ghazali, kalau tidak salah satu anunya ya. Tapi keturunannya ini adalah keturunan orang soleh lah begitu artinya. Mungkin nanti ada yang mengingatkan saya. Begini, satu saat dia di pinggir kali, lalu ditemukan apel hanyut, lalu dia ambil makan. Setelah selesai, lalu dia ingat, apel ini siapa yang punya, kok saya makan? Bayangkan aja, apel hanyut di kali, diambil, dia makan. Lalu begitu selesai dia makan, dia bertanya dalam dirinya, apa ini kan bukan milik saya, kok saya makan? Kalau gitu atau yang lain gimana? Jangankan hanyut, yang di kebunnya orang juga. Iya kan? Apalagi hujan-hujan lagi kan? Ayo, kalau musim hujan itu mangga, rambutan, apapun yang ada di kebun, di halamannya orang, seperti tidak ada yang milikinya. Ini milik kita bersama. Ya kan? Nah, lalu dia ingin mencari kehalalan, kebaikan terhadap makanan yang dia makan. Dia telusuri sungai itu, bayangkan aja. Dia telusuri sungai itu. Bagaimana apel ini pohonnya? Nah, lalu setelah berjalan, kemana dia berjalan? Ke bawah atau ke atas? Oh ya, saya kira berjalan ke bawah ya. Kalau berjalan ke bawah berarti mencari yang lain. Jangan-jangan sudah ada yang hanyut kan? Kan begitu? Nah,
Kalau berjalan ke atas bisa ketemu pohonnya kan. Kalau ke bawah kan tidak mungkin ketemu pohonnya. Nah lalu ketemulah dia kebun, ya kan? Lalu ketemu kebun, nah dia lihat, nah kayaknya ini pohon apel yang saya makan buahnya tadi. Lalu dia masuk ke kebun itu, ketemu orang. Nah lalu dia bertanya, siapa yang memiliki kebun ini? Nah lalu penjaganya bilang, bos saya di kota. Ya, bukan saya yang memiliki. Nah lalu ditanya kapan pemiliknya datang. Ya tergantung katanya kan. Tergantung. Kan tidak ada jadwal orang yang datang ke kebun kan. Nah lalu dengan begitu dia tunggu kapan pemiliknya ini datang. Nah begitu dia datang, pemiliknya dia sampaikan bahwa saya sudah memakan apel yang hanyut di kali. Saya sudah terlanjur makan, baru saya ingat bahwa itu bukan hak saya. Maka saya mohon keikhlasan untuk diikhlaskan apel itu. Nah, rupanya ini yang pemilik pohon ini melihat ini pemuda ini, kok dia mungut apel, kok mungut apel dia makan, mencari sampai pohonnya, minta keikhlasan orang yang miliki, ya kan? Lalu pemilih ini tidak serta-merta memaafkan, kan? Iya kan? Nah lalu dia mau maafkan itu dengan syarat kan? Nah itu baru ingat dia sekarang ya. Apa syaratnya? Yang buta dan tuli. Ya itu sudah kan? Nah lalu dari perkawinannya itu ternyata bukan buta dan tuli kan? Ya tapi karena itu kiasan saja. Ternyata anaknya ini orang yang tidak pernah keluar, tidak pernah menggunakan matanya untuk melihat hal-hal yang syubhat, dan tidak pernah mendengar orang-orang yang seperti itulah. Nah, sampai apa istilahnya orang yang ini, atau yang pemuda yang tadi itu heran, katanya buta tuli tapi kok bisa dipanggil gitu ya. Nah, pada saat dia di situ disuruh keluar kok bisa keluar. Nah, kok mulai muncul tanda tanya kan, gimana keluarnya kan gitu. Ternyata keluarnya juga lewat pintu kan. Nah, itu berarti kan tidak tuli, tidak buta. Nah, lalu itulah baru dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan buta dan tuli bahwa anaknya itu tidak pernah keluar untuk mendengarkan hal-hal yang tidak baik dan tidak pernah menggunakan matanya untuk hal-hal yang ya kalau punya HP tidak pernah lihat yang macam-macam lah, walaupun di situ secara tidak langsung ya cepat-cepat misalnya. Kalau ya sekarang ini itulah godaan anak muda sekarang. Itu kita tidak pernah niatnya mau melihat yang tidak baik, tetapi disuguhkan begitu kita buka Google langsung nongol, ya kan? Nah cepat-cepat saja kan, katanya kalau lihat sekali itu rezeki ya, tapi kalau lihat 2 kali itu kan cepat-cepat saja di matiin atau diganti. Nah lalu dari situ dengan seperti itu kehati-hatiannya, lalu lahirlah anaknya seorang yang soleh. Ya, saya lupa kalau tidak salah itu anaknya itu bapaknya Imam Ghazali kalau tidak salah. Saya lupa ingat. Tapi beliau ini punya keturunan yang sangat soleh. Itu jadinya cerita. Artinya apa yang ingin kita petik dari situ, bahwa kalau kita ingin memiliki keturunan yang baik, yang soleh atau salehah begitu,
tentu kita harus jaga makanan kita. Itu biasanya. Jadi orang Islam itu dalam mengkonsumsi itu sangat hati-hati. Pertama, apakah ini halal? Oke, halal. Lalu, apakah nanti ini tidak berlebihan? Tidak. Nah, Khalifah Umar bin Khattab ini pada satu saat dia ingin apa ya? Kalau sekarang ini ya sedikit-sedikit, agak-agak sedikit nyeleneh gitu ya. Beliau membuat satu makanan yang sangat enak. Dia bikin sendiri. Jadi lapar, lalu dia bikin masakan yang sangat enak. Nah, begitu dihidangkan di atas meja, dilihat, ya kan? Dilihat. Setelah gimana rasanya? Lapar, terus makanan sudah di atas meja. Iya, iya kan? Nanti apa yang dilakukan oleh Umar? Sekarang tahu rasa kamu nafsu, bahwa makanan ini saya akan berikan orang lain. Iya kan? Jadi seperti itu, dia sedekahkan, dia berikan orang lain, dia tak makan. Itu untuk melawan apa? Nafsunya. Ya, pernahkah kita melakukan seperti itu? Melatih. Jangan yang kita bikin sendiri, tetangga aja kalau enak kita minta kan? Iya kan? Nah, kok enak sendiri, kan begitu anaknya kan? Nah itulah, memang kalau kita bandingkan manusia pada saat ini, kita ini sudah akhir zaman. Dan itu sudah dianukan oleh Nabi dulu waktu beliau itu, bahwa zamannya beliau dan setelah sahabat, artinya zaman beliau dan sahabat itu adalah zaman yang terbaik. Setelah itu akan turun terus kualitasnya, ya kan? Akan terus. Nah, sementara kita ini ya, kalau bahasa Inggrisnya disebut buat foto ya. Tahu buat foto? Nah, kalau ada yang suka nebang pisang, ya kan? Itu buat foto itu yang paling ujung bawah itu ya. Nah, di atasnya kosong itu ya. Nah, jadi sudah kecil-kecil, tidak berkualitas lagi kan? Tidak ada isinya maksud saya kan? Nah, seperti itulah ibaratnya kita. Nah, ini dari sisi konsumsi. Nah, oleh sebab itu, dalam ekonomi Islam, seorang konsumen itu harus betul-betul berhati-hati di dalam menggunakan pendapatannya untuk kegiatan mengkonsumsi. Nah, kegiatan mengkonsumsi itu merupakan fitrah manusia. Karena kalau kita tidak mengkonsumsi juga dilarang. Itu termasuk menzalimi diri sendiri. Coba saja makan tidak, apa maksudnya, coba aja puasa 3 hari tidak makan, malam siang malam, itu tidak boleh. Ya kan? Itu tidak boleh kita menzalimi diri kita. Bahkan dalam bulan Ramadan pun, ya kan? Bahkan dalam bulan Ramadan yang insya Allah lagi sebentar, mudah-mudahan kita bisa sehat dan panjang umur. Bahkan dalam bulan Ramadan pun, walaupun kita diwajibkan berpuasa, tapi kalau kita dalam keadaan capek atau bepergian, itu kita diperbolehkan, diberikan dispensasi. Itu istilah sekarang ya, dispensasi untuk berbuka. Karena dulu
waktu zaman Nabi salah seorang itu dikerumuni oleh banyak orang, lalu Nabi menghampiri, ditanya, kenapa orang ini lemah sekali, sampai dipikul ya sampai digendong lah begitu anehnya, dikerumuni, kenapa? Lalu salah seorang yang hadir di situ mengatakan, dia puasa. Lalu apa jawab Nabi? Orang ini disuruh untuk berbuka, bahwa tidak boleh orang berpuasa itu tidak boleh sampai dengan menyakiti diri sendiri. Makanya Allah memberikan dispensasi kalau kita dalam bepergian, atau ini yang hamil, ini kalau sebelah sini tidak bisa hamil ya. Kalau bagi ibu-ibu yang hamil bisa juga tidak berpuasa karena itu untuk apa? Terlalu capek ya anaknya. Itu boleh kan? Boleh. Tapi kalau misalnya tidak kuat. Nah, artinya apa? Bahwa anjuran berpuasa juga itu, atau kewajiban berpuasa juga itu bisa dapat dispensasi kalau kita sudah terlalu capek, ya kan? Terlalu capek itu boleh kita tidak puasa, dan itu akan diharuskan untuk mengganti di waktu yang lain kan? Nah, maksud saya apa? Bahwa kita mengkonsumsi itu juga seperti tadi, berlebihan tidak boleh, ya kan? Tidak boleh. Jadi tidak boleh kita menzalimi diri kita. Menzalimi diri kita artinya bahwa kita tidak mengkonsumsi. Lalu ada orang yang mau ibadah di masjid saja tidak makan, tidak perhatikan makan dan minumnya ya. Itu juga tidak boleh, walaupun ibadah terus di masjid, tikap terus di masjid itu. Kalau hanya di situ saja sepanjang hari, sepanjang malam, ya tidak boleh. Karena kita menzalimi diri kita tidak bisa mengkonsumsi kan? Nah, itu kita tidak bisa mengkonsumsi. Nah, dari mana pendapatan yang kita gunakan untuk mengkonsumsi? Dari bekerja, ya kan? Dari bekerja. Makanya tadi tidak boleh kita mengkonsumsi barang yang bukan hak kita. Baru boleh kita konsumsi kalau menjadi hak kita dengan cara membeli atau menukar, ya kan? Nah, dari bekerja itu kita memperoleh pendapatan. Nah, barulah bisa kita mengkonsumsi. Nah, dengan catatan bahwa apa yang kita bekerjakan itu tentu saja pekerjaan yang halal, ya kan? Tentu saja pekerjaan yang halal. Misalnya kita berdagang atau berjualan, ya kan? Maka yang kita jual itu harus barang yang halal. Nah, disitulah kita Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan begini, dari usaha berjualan ini, kalau kita ingin berjualan maka kita harus tahu fikih atau hukum jual beli. Karena kalau kita tidak tahu bagaimana hukumnya orang berjual beli, maka kita dikhawatirkan akan terjebak kepada riba. Jadi riba itu bukan saja menggunakan uang, tetapi dari jual beli juga menimbulkan riba. Salah satu contoh yang pernah dicontohkan oleh Rasul Nabi Muhammad SAW, pada
ada suatu saat beliau disuguhkan korma yang bagus. Nah, menurut beliau kayaknya di sekitar Madinah tempat beliau itu tidak ada korma yang kualitasnya seperti itu, yang rasanya seperti itu. Dan lalu sahabat ditanya, dari mana dapat korma ini? Nah, sahabat yang ditanya ini menjawab bahwa korma ini satu gantang saya tukar dengan 2 gantang. Jadi satu gantang korma yang bagus ditukar dengan 2 gantang korma yang kurang bagus. Lalu Nabi menjawab, ini riba. Jadi korma satu gantang yang bagus ditukar dengan 2 gantang korma yang tidak bagus, itu riba. Lalu bagaimana caranya? Nabi langsung berikan solusi. Jual dulu yang 2 gantang ini, baru hasil penjualan itu saudara beli korma yang bagus ini. Betul. Cara yang dicontohkan oleh Nabi. Beliau juga pernah inspeksi pasar di Madinah tentunya kan. Beliau dulu waktu zaman Nabi dan Khalifah, para sahabat langsung turun ke pasar untuk inspeksi, mengecek timbangan, mengecek apa istilahnya kualitas barang. Lalu pada salah satu dagang yang menjual makanan pokok, Nabi memasukkan telunjuknya. Lalu yang dibawa makanan itu basah. Langsung ditegur bahwa jangan menyembunyikan dagangan yang tidak baik. Kenapa Nabi mengatakan seperti itu? Karena dia mengatakan ini kena hujan. Lalu Nabi mengatakan jangan, kan Nabi tahu mana orang yang berbohong ya. Nah, tidak bisa orang itu berbohong ya. Nah, lalu Nabi mengatakan tidak boleh menyembunyikan barang yang tidak baik. Jadi barang yang tidak baik itu kalau kita sembunyikan itu berbohong. Bahkan tidak boleh kita jual sampai kita mengatakan kepada konsumen, oh ini dia ada kurangnya. Misalnya jual baju, ini mau lebaran, nah nanti ini ada yang ya mau ya, biasanya ini yang cewek-cewek ya, itu jual mukena, ada jual apa jilbab atau jual apa pas mau puasa, ini kan biasanya permintaan banyak. Nah, barang yang kita jual itu kalau ada cacatnya tak boleh kita sembunyikan. Bahkan dikatakan tidak boleh kita jual barang yang cacat sampai dengan kita memberitahu konsumen bahwa ini loh cacatnya. Kalau Anda mau silahkan, saya akan jual dengan harga sekian. Tapi kita sekarang ini nah ini silakan nanti coba tolong dilihat. Biasanya ini penjual buah-buahan, itu biasanya yang baik-baik yang di atas, atau penjual sayur.
yang baik-baik di atas, yang jelek-jelek di bawah. Padahal begitu datang konsumen diulek-ulek yang di bawah yang dia naikkan, kan begitu? Ya kan? Jadi tidak ada gunanya juga diatur kan? Karena konsumen begitu dia datang melihat itu yang di atas, begitu di atas akan dicari lagi yang bawah kan begitu. Nah, makanya tidak ada gunanya disembunyikan yang jelek karena itu. Nah, inilah cara atau etika kita untuk memperoleh pendapatan. Dan ingat bahwa dalam kita bermuamalah itu boleh dengan siapa saja ya. Non-muslim juga diperbolehkan kita melakukan muamalah. Boleh kita berdagang atau bertransaksi dengan orang non-muslim, apalagi yang sama muslim. Nah, dalam kita bermuamalah kita juga jangan serakah. Serakah maksudnya begini, mau menang sendiri dalam artian, wah biarlah dia tidak laku, saya konsumen semua lari ke saya, begitu ya. Nah, itu tidak boleh. Kita harus tetap sama-sama mencari rezeki, karena rezeki itu sudah diberikan. Begitu orang itu lahir ke dunia, itu sudah dilahirkan atau sudah ditentukan rezekinya. Dan rezekinya orang atau rezekinya seseorang tidak bisa diambil oleh orang lain. Ya kan? Tidak bisa diambil, mau diapain aja tidak akan bisa rezekinya. Makanya kita dalam konsep ekonomi Islam yang utama itu adalah berusaha. Yang utama itu berusaha, proses. Hasil Allah yang menentukan. Karena kita sudah dibagi, rezeki kita itu sudah dibagi masing-masing. Sehingga kita hanya berikhtiar dalam upaya untuk mencari rezeki. Rezeki inilah yang nanti akan kita belanjakan, atau pendapatan inilah yang akan kita belanjakan untuk apa? Mengkonsumsi. Nah, kalau caranya bagus, artinya pendapatan yang kita peroleh ini bagus, artinya halal, maka insya Allah barang yang kita konsumsi juga insya Allah halal. Tapi kalau misalnya cara yang kita gunakan untuk bermuamalah tadi misalnya tidak bagus atau dilarang oleh agama, dengan cara menipu atau dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat, yang kita jual misalnya barang-barang yang tidak boleh dimakan, boleh nggak kita jual itu? Kucing, kalau anjing jelas tidak boleh kan? Kucing boleh nggak? Barang yang haram dimakan, ya kan? Barang yang haram dimakan, maka haram juga diperjualbelikan. Begitu juga barang yang najis, haram juga diperjualbelikan. Jadi barang yang haram, ada barang yang tidak boleh dimakan, maka tidak boleh diperjualbelikan. Sekarang ini banyak kita lihat orang jual kucing ya, banyak. Bahkan ada juga yang, ini mudah-mudahan tidak ada di Lombok ya, ada juga yang beternak babi. Saya tak makan babi katanya, ya kan? Saya tak makan babi katanya. Yang saya makan kan hasil penjualan itu kan bukan saya makan babi, yang dilarang apa yang dilarang kan makan babi katanya kan. Nah, jadi itulah ketidaktahuan, makanya apa istilahnya, diharuskan gitu ya, diharuskan kita
untuk mengetahui apapun usaha yang kita lakukan harus kita tahu fikihnya atau hukumnya atau syariat-syariat. Kalau kita misalnya jadi petani, ya harus tahu. Kalau jadi petani dapat panen padi, kewajibannya apa? Zakat mal. Iya kan? Tahu berapa zakat mal? Berapa? 2,5%. Jadi padi yang kita dapatkan, ya, itu kalau satu kali panen kok. Nah, kalau hasil ada itu kan satu kali panen kan. Begitu panen, keluarkan dulu zakatnya kan. Kalau perhiasan baru sampai hisabnya kan. Sekian. Nah, ini kita harus tahu. Maksud saya, apapun yang kita lakukan, apakah petani, pedagang, nelayan, peternak, kan ada. Peternak kan harus kan sampai nisabnya sekian ya. Nah, jadi itu semua kita harus betul-betul mengetahuinya supaya apa yang kita konsumsi itu menjadi halal dan insya Allah berkah. Sehingga kita dalam ekonomi Islam itu konsumen itu sangat harus hati-hati. Sangat harus hati-hati. Kenapa? Karena tujuan utama manusia ini diciptakan itu adalah apa? Beribadah, bukan untuk makan ya. Makan itu karena kebutuhan fisik kita untuk mengerjakan ibadah. Iya kan? Nah, untuk kita bisa makan atau untuk ada bekal kita beribadah harus kita mencari rezeki. Mencari rezeki ini adalah kebutuhan kita sebagai sanggup kita mengerjakan ibadah. Jadi tujuan utamanya ibadah. Sedangkan mencari bekal, itu sebagiannya saja, lengkap. Tujuannya ibadah, mencari bekal adalah lengkap. Tapi seringkali kita ini tujuan antara. Kalau boleh kita katakan tujuan antara, mencari bekal kan tujuan antara. Jadi kan tujuan antara, lalu tujuan utamanya adalah ibadah. Nah, seringkali kita ini dalam kehidupan kita ini yang kita utamakan adalah tujuan antaranya, lupa tujuan utamanya. Ibaratnya sering kita dengar dalam khotbah-khotbah para alim ulama, para guru, sering kita diibaratkan bahwa hidup ini seperti satu perjalanan, yang mana dalam perjalanan ini kita perlukan bekal. Lalu kita diturunkan di satu pulau untuk mencari bekal, ya kan? Di pulau ini kita mencari bekal untuk kita teruskan perjalanan kita nanti. Nah, ini perjalanan berikutnya ini kan akhirat, ya kan? Sekarang ini kita di dunia ini ibaratnya satu pulau ini adalah untuk mencari bekal. Perjalanan kita nanti di akhirat. Perjalanan di akhirat itu jauh lebih panjang. Nah, tapi kita lupa yang kita sibuk itu adalah bekalnya ini. Kita lupa perjalanan kita, ya kan? Kita lupa perjalanan kita bahwa kita turun ke pulau ini untuk mencari bekal. Lalu kita lupa bahwa kita akan melanjutkan perjalanan. Sehingga kita sibuk saja di pulau ini, ya kan? Tidak tahu bahwa kita sebentar lagi akan lanjutkan perjalanan. Itulah
kalau kita ibaratkan. Oleh sebab itu dalam ekonomi Islam kita bicara dari dimensi jasmani dan rohani, konsumsi ya, kita bicara dunia dan akhirat. Kalau ekonomi konvensional justru hanya bicara masalah jasmani dan dunia, hanya itu, kan sangat sempit, ya kan? Sangat sempit, karena tujuan kita diciptakan sebagai manusia itu adalah khalifah, sebagai khalifah. Dan di ayat yang lain Allah menegaskan bahwa jin dan manusia diciptakan hanya untuk beribadah, ya, beribadah. Sedangkan pengelolaan dunia itu diamanahkan kepada manusia, jin tidak. Ya kan, untuk mengelola manusia alam ini, dunia ini dibebankan kepada manusia, jin tidak. Karena yang menjadikan khalifah di muka bumi ini adalah manusia. Bangsa jin tidak sanggup, malaikat juga tidak sanggup, ya kan? Bahkan gunung juga tidak sanggup. Bayangkan aja, gunung begitu kuatnya kan, tidak sanggup juga menjadikan khalifah oleh Allah. Karena beberapa makhluk Allah yang diciptakan sebelum manusia ditanya untuk menjadi khalifah, tidak ada yang sanggup jadi khalifah diri, karena begitu beratnya. Makanya karena begitu beratnya, manusia dilengkapi dengan akal, ya kan? Dilengkapi dengan akal. Apa gunanya akal? Untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu gunanya akal. Akal ini akan berfungsi secara optimal kalau dia sehat, kan? Yaitu dengan mengkonsumsi, kan? Akal ini akan berfungsi secara optimal kalau dia sehat. Artinya bahwa untuk dia tetap sehat harus mengkonsumsi, ya kan? Pertama tentu saja yang dikonsumsi adalah yang terkait dengan materi tadi. Kita tidak bisa berpikir jernih kalau sudah dalam keadaan lapar, ya kan? Coba saja, bawaannya mau marah saja, kan? Bawaannya mau marah saja, tidak bisa kita berpikir jernih kalau dalam keadaan lapar. Itu akal kita tidak akan istilahnya berjalan normal kalau dalam keadaan lapar. Nah itu tujuannya. Sehingga akal juga akan bisa optimal kalau dia mengkonsumsi. Karena itulah kita diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Karena akal kita tidak bisa berfungsi kalau tidak kita suplai dengan nutrisi. Nah di samping itu akal kita juga tidak bisa berfungsi secara optimal kalau tidak ada bekalnya yang lain. Apa? Ilmu. Kalau tidak ada ilmunya, ya nabrak sana nabrak sini, tidak tahu halal dan haram. Karena tidak ada ilmunya, ya. Walaupun tetap dikasih nutrisi, makan yang baik, tetapi kalau ilmunya kosong, ya tidak akan bisa membedakan mana yang haram, mana yang halal. Apalagi makruh, yang haram aja sulit katanya, kan? Ya, ini pernah ada satu cerita ini, saya tidak tahu, saya di Lombok ini mudah-mudahan tidak ada, ya. Saya waktu S3 di Surabaya diceritain oleh salah seorang dosen mengatakan begini, ada orang yang ibadahnya, salatnya bagus, tapi nyolongnya juga jalan terus. Nah, lalu ditanya, kenapa kok bisa seperti itu? Artinya sholatnya bagus, tapi kok nyolongnya jalan terus. Saya bilang begini, sholat itu kan ibadah katanya, kalau nyolong itu kan profesi saya katanya. Jadi seperti itu. Artinya bahwa akalnya itu tidak tidak dilengkapi dengan ilmu. Jadi akal kita itu akan bisa berfungsi
manakala ada ilmu yang kita pelajari dan kita suplai dengan nutrisi. Makanya konsumsi dalam ekonomi Islam itu adalah konsumsi dalam bentuk untuk kebutuhan jasmani dan rohani. Jadi akal itu kebutuhan rohani, ya. Akal itu fisik kita, badan kita, hati kita, otak kita itu adalah fisik, ya kan? Tetapi apa yang ada di dalam fisik itu adalah rohani. Ibaratnya kalau kita ibaratkan komputer, ya kan? Kalau hard disk, mouse, monitor itu adalah apa? Perangkat kerasnya, kan? Tapi kalau programnya Word, Excel, SPSS itu kan nggak kelihatan, iya kan? Ya, itu adalah softwarenya atau perangkat lunaknya. Nah begitu, itu persis sama dengan kita. Nah kalau fisiknya yang rusak, kan kita ke dokter, iya kan? Tapi kalau rohani kita ke mana? Tergantung kan begitu artinya. Tergantung, ya tadi itu salah satunya. Tetapi maksud saya begini, kalau akal yang rusak, bisa jadi ini adalah apa? Disebabkan oleh adanya ujian dari Allah, kan? Ujian dari Allah. Nah, itulah sebabnya pada saat kita memfungsikan akal kita itu tadi itu kebutuhan nutrisinya harus kita istilahnya penuhi, kebutuhan rohaninya seperti tadi ilmu, terutama agama itu juga harus kita bekali supaya akal kita ini bisa berfungsi dengan optimal. Nah, itu gunanya konsumsi sebenarnya dalam segi ekonomi Islam. Jadi bukan hanya semata-mata puas dalam keadaan kondisi fisik, ya kan? Tetapi puas dalam arti mental atau rohani. Sebagai contoh, sekarang ini untuk membedakan mana kebutuhan jasmani dan mana kebutuhan rohani. Sebagai contoh, kita dalam kondisi lapar atau haus saja ya, kondisi haus. Dalam kondisi haus kita punya air hanya setengah gelas, ya kan? Kita kondisi haus, lalu yang kita miliki air hanya setengah gelas. Itu pun setengah ini bawah lah begitu ya. Lalu kalau kita minum itu akan memberikan apa? Kepuasan, ya kan? Itu kepuasan apa istilahnya? Katakanlah kebutuhan kepuasan fisik kita. Nah tetapi kita haus, air yang kita miliki ini setengah tadi itu. Nah, sementara ada tetangga kita yang sangat haus, ya kan? Nah, sekarang saya minum sedikit atau saya tuangkan sedikit di tempat yang lain, saya minum, sisanya saya kasih tetangga saya tadi ini yang dalam keadaan lebih haus dari saya. Nah, begitu dia minum, kelihatan segar. Mana kepuasan yang lebih banyak pada saat saya minum tadi, minum sendiri tadi itu, dengan saya minum, kan sumber airnya kan sama, jumlahnya sama, tetapi saya tadi berbagi, maka jelas saya mendapatkan kepuasan yang lebih tinggi dengan berbagi tadi. Nah itu menunjukkan kebutuhan rohani saya terpenuhi juga di situ ya. Nah itu. Nah itu dari konsumsi. Baik.
Nah ini sudah diingatkan, waktunya hampir habis. Nah lalu dari sisi produksi, nah dalam kita berproduksi tujuannya apa? Oh, mencari keuntungan. Nah, tujuan kita produksi barang adalah untuk mencari keuntungan, iya kan? Nah, untuk mencari keuntungan, ya dalam ekonomi konvensional. Tetapi dalam ekonomi Islam apa? Untuk mencari ridha Allah. Jadi apapun posisi kita, apakah kita sebagai konsumen, apakah kita sebagai produsen, tujuan kita sama, yaitu mencari ridha Allah. Itu. Jadi mencari ridha Allah. Nah sehingga pada saat kita berproduksi, kita tidak melakukan hal yang macam-macam. Barang yang kita produksi adalah barang, tentunya barang yang halal untuk dikonsumsi. Misalnya sekarang, saya sering cerita di kelas, orang muda bikin minuman perem itu ya, tahu perem atau tuak itu? Orang muda minum, bapak bikin tuak, orang Bali yang jual, orang Islam yang minum. Wah, ini kerjasama yang bagus katanya kan? Nah, jadi dalam kita memproduksi barang atau jasa, jangan kita hasilkan barang yang tidak boleh diperjualbelikan. Itu sudah sangat jelas. Karena dalam ekonomi Islam sudah jelas, orang yang membuat, orang yang menjual, orang yang menghidangkan, hukumnya sama. Misalnya tadi minuman tuak, kalau yang membuat orang Islam, yang memasarkan juga orang Islam, yang minum juga orang Islam, hukumnya sama. Yang membuat sama, yang menghidangkan sama, yang minum sama. Sama-sama, hukumnya tidak boleh. Nah jadi di situ posisi kita sebagai produsen, jangan hanya menghasilkan barang, tetapi harus kita tahu apakah barang yang kita hasilkan ini boleh tidak diperjualbelikan. Karena apa? Karena tujuan kita mencari ridha Allah. Bagaimana kita akan mencapai ridha Allah kalau barang yang kita jual saja, atau yang kita produksi maksud saya, barang yang kita produksi ini barang yang tidak halal. Misalnya tadi kita bikin tuak, tapi bukan tuak manis ya, banyak tuak manis dijual ya. Nah, yang itu kan yang tuaknya yang memabukkan itu ya. Nah, tak tahu saya cara membuatnya karena nggak pernah bikin juga. Nah, jadi apapun yang kita hasilkan itu harus barang yang baik. Nah ini beberapa hari yang lalu kita melihat di TV, ditangkap orang yang menghasilkan daging apa gelonggongan, apa istilahnya? Bukan gelonggongan. Sapi itu dikasih minum dengan selang, jadi ada mesin air, ya kan? Ada mesin air, lalu selangnya itu dimasukkan ke mulut sapinya itu air, lalu mesinnya dihidupin. Sampai sapinya itu kejang-kejang. Bayangkan aja air yang dari sumur dimasukkan lewat mulutnya itu. Gitu kan? Nah setelah kejang-kejang, itu menunjukkan sudah air yang di dalam perutnya sudah full ya. Nah itu baru dipotong. Ini kan sama dengan menzalimi ya, menzalimi binatang. Nah lalu hasilnya itu, dagingnya itu yang dijual. Supaya apa? Supaya dagingnya ini berat. Kenapa dia berat? Karena banyak airnya. Nah itu juga tidak boleh. Kita jual daging betul halal, tetapi caranya juga yang tidak halal.
Itu jangan, itu sebagai seorang produsen tidak boleh kita melakukan itu. Nah, inilah pada saat kita sebagai seorang produsen, karena tujuan kita adalah mencari ridha Allah, bagaimana kita akan mengharapkan ridha Allah kalau cara saja kita tidak boleh? Apa artinya? Melanggar, maksud saya. Cara yang kita pakai melanggar. Nah, itu hal-hal yang seperti itu. Nah, oleh sebab itu dalam ekonomi Islam, kita dalam memproduksi juga sangat berhati-hati. Nah, oleh sebab itu kesimpulannya, apapun posisi kita, apakah sebagai produsen maupun konsumen, kita harus tahu bagaimana kita melakukan usaha itu, atau kita harus tahu bagaimana melakukan pekerjaan itu, supaya tujuan utama tadi bisa kita raih, yaitu mengharapkan ridha Allah. Saya kira cukup sekian, karena tadi sudah diingatkan. Terima kasih. Kurang lebih apa? Ada diskusi dan jawab? Terserah. Tinggal 5 menit lagi. Nah, kalau gitu saya gunakan waktu untuk tanya jawab 5 menit lagi. Ini